Oke, selamat malam bro. Bray, apa kabar Bray? Gua mulai mau cerita nih Bray. Gua punya temen cewek, namanya Ningsih. Iya nih Bray, dia tiba-tiba kemarin nelpon gua, dia curhat, boy. Dia cerita, dia pengen ketemu sama gua Bray. Akhirnya gua ketemu deh di warung warung kopi dekat sini, dekat kantor Bray. Dia bercerita Bray. Ceritanya ya horor. Dia baru pindah ke daerah Bogor sama keluarganya, ya, dua anaknya, terus sama suaminya. Anaknya dua, Bray. Pas dia mulai pindah dari rumah itu, Bray, dia mengalami hal-hal yang nggak normal di rumah itu yang ditempatin, Bray. Ya rumah itu memang rumah, ya bangunannya bangunan Belanda gitu, Bray. Ya rada inilah, rada antik dia bilang. Dia beli juga ya nggak murah-murah gitu loh. Standar dia rumah harga-harga di Bogor gitu. Dia senang rumah rumah itu dibeli karena suasananya yang adem, tentrem, nggak rame gitu loh. Walaupun di daerah komplek gitu ya. Sampai dia mengundang paranormal untuk melihat kejadian aneh di rumahnya Bray. Dari mulai-mulai Ningsih itu temen gue Bray, badannya memar-memar. Terus saya juga di tubuh anaknya juga memar-memar. Terus lampu di ruangan tamu, kadang-kadang juga di ruangan kamarnya nyala hidup gitu loh. Nyala mati Bray, maksud gua. Nah puncak gangguan itu Bray, itu bikin menghancurkan kehidupannya dia. Akhirnya pada akhir Juni kemarin mereka meninggalkan rumahnya itu Bray. Nah begini Bray mulai ceritanya. Semuanya baik-baik aja Warai. Ya. Dia pindah tuh bulan Desember. Nah, bulan Desember. Nah, setelah bulan Desember di Januari, dia mulailah putranya dia tuh, anak laki-lakinya dia tidur. Tapi tidurnya jalan gitu, Bray. Tidurnya jalan. Gak percaya. Mungkin dia pikir anaknya itu ngigo. Akhirnya dia panggil orang pinter Bray untuk dilihat. Ternyata memang di rumah itu Bray ada makhluk halus ya Bray, makhluk astral. Gila Bray, itu dia di rumah bener-bener kaget. Terus Bray, dia nggak bisa, anaknya tuh selalu terbangun. Dia sendiri gua terbangun di tiap malam karena suara-suara berisik di rumah itu Bray. Suatu malam Siningsih itu mimpi buruk dan membangunkan suaminya, sampai bangunin suaminya tuh Bray deh. Karena dalam mimpi itu dia benar-benar ngeri banget deh Bray. Gitu loh. Dia dikejar-kejar makhluk. Wah, gila Bray. Makhluk yang ini serem banget gitu loh. Matanya keluar katanya dia. Gitu loh. Matanya keluar terus
eh, lidahnya panjang, Bray. Ada taringnya. Ketika besok dia pagi bangun, Bray, dia ke toilet. Dia lihat lampu toilet tuh nyala. Nah, gitu loh. Lampu nyala dan kayaknya bekas ada orang mandi gitu ya. Ditanya sama anak-anaknya, nggak ada yang mandi, belum ada yang ini. Nah gitu, Bray. Nah sampai anak ceweknya, Bray, itu loh, namanya Tuti itu, bahwa ada seseorang di kamarnya, di kamarnya dia. Dia melihat tuh ada seekor kucing dan bangun dengan bekas cakarannya. Dia bangun tuh, si anak perempuannya bangun, ya si Tuti itu ada bekas cakaran, dicakar jadi sama ini. Gila, Bray, serem banget gitu loh. Terus akhirnya sudah berlanjut, ternyata di rumah itu emang serem, Bray. Akhirnya Ningsi itu nggak kuat, dia ngomong sama suaminya bahwa dia mau pindah karena tiap hari diteror, tiap malam. Pokoknya kalau udah gelap, nah apalagi suaminya nggak pulang, wah udah deh. Akhirnya dia kumpul bertiga tuh di kamar, dan itu pun masih digodain, Bray. Ya nggak? Kadang-kadang di pojokan itu, nah itu ada makhluk yang beneran, matanya keluar, lidahnya panjang, bertaring. Gitu loh. Itu si Ningsi bilang tuh, apa dia halusinasi, tapi kejadiannya benar nyata. Gitu loh. Seperti tangannya dia kayak ada bekas cakaran. Gitu loh. Nah, akhirnya dia datang atas saran temen gue juga. Dia pergi tuh ke Pak Haji, ya ibaratnya itu. Akhirnya Pak Haji itu datang bersama beberapa kayak muridnya deh itu. Dia ngelakuin sholat sunnah, kayaknya ngelakuin sholat sunnah gitu. Terus dia kayak dia baca jikiran-jikiran itu, wiritan-wiritan, baca Al-Quran. Terus ya habis gitu dia minta garam, mengawurin garam ke seluruh rumah tuh. Ya enggak? Nah, di malam itu setelah habis dibersihin sama Pak Haji itu hilang. Gitu loh. Hilang, nggak ada. Kurang lebih 3 hari. Tapi di hari keempat nongol lagi, Bray. Nongol lagi dan diteror lagi kayak gitu. Gitu loh. Ini kayaknya nih hantunya nggak mempan gitu. Di rukyah itu hantunya diusir itu dengan cara ini nggak mempan. Gitu loh. Akhirnya pas dia pagi-pagi belanja sayuran tuh sama tukang sayur yang lewat, tukang sayur juga bingung. Dan nanya sama si Ningsi itu, ibu kok berani katanya tinggal di rumah ini? Nah, Ningsi nanya, emang kenapa? Gitu loh. Nah, tukang sayur itu bilang bahwa rumah itu dulu 5 keluarga yang tinggal di situ mati semua. Mati karena diganggu oleh makhluk astral. Gila, Bray. Kayak kesambar petir nih si saat itu. Ya, dia tanya, yang bener bang? Gitu. Bener, bener neng, ini ceritanya bu, katanya. Kata tukang sayurnya. 5 keluarga yang tinggal di sini tuh dulu pada meninggal semua. Wah, gila. Akhirnya dia buru-buru nggak jadi beli sayur, dia langsung ke dalam, dia telepon suaminya, dia bilang sama suaminya bahwa dia hari ini keluar dari rumah itu, dia nginep di hotel gitu loh. Nah dia harus cari hotel, dia keluar dari rumah itu, ditinggalin tuh rumah. Akhirnya dia cari hotel, dia tidur nginep di hotel sama anaknya di situ. Tapi
ada satu makhluk yang ngikutin dia terus Bray di hotel itu. Yaitu yang matanya keluar, lidahnya panjang, bertaring hitam. Itu ngikutin dia terus. Wah, dia nggak yakin bahwa itu apa dia halusinasi. Sampai dia lemparin itu pakai gelas yang ada di hotel. Hancur. Sampai akhirnya pihak hotel datang. Nah, pas pihak hotel itu datang, si bingung. Si itu bingung. Kaget. Dia cerita sama manajer hotel itu bahwa dia melihat makhluk yang matanya keluar, lidahnya panjang, bertaring. Pihak hotel ketawa nggak percaya. Akhirnya si Ningsi ini sama anaknya dilaporin ke petugas keamanan. Akhirnya polisi datang, akhirnya diamanin. Ningsi tetap dibawa ke kantor polisi. Akhirnya tidak lama suaminya datang tuh nyusul. Dia kemarin tuh ketemu gue, memang masih ada aura-aura ininya Bray, orang yang ngikutin. Dia minta tolong gue buat, karena katanya gue kan banyak kenalan-kenalan kiai. Dia minta diruqyah supaya makhluk yang satu itu tidak ngikutin dia terus Bray. Akhirnya ya kemarin itu gue bawa dia ke Cikarang Bray, biar diruqyah. Gila, tau gak waktu diruqyah 5 orang megangin Ningsi itu mental semua. Wah, si makhluk itu tuh minta, wah benar-benar nggak mau keluar dalam tubuh, karena udah bilang udah nyaman tinggal di tubuhnya Ningsi. Iya, serem banget kan Bray. Bahwa dia bilang Ningsi mau diambil jadi istrinya. Waduh, anaknya tuh yang 2, yang cowok sama cewek yang lihat itu, apalagi suami, waduh udah ini. Akhirnya ada kurang lebih tuh Bray, gue bawa itu kurang lebih ada 3 jam diruqyah. Hari ini, tiba-tiba Ningsi jatuh lemas, brak. Nah, ditanya tuh dia sama ustadznya, ibu selama ini pernah menjalankan sholat 5 waktu? Dulu pernah katanya, waktu zaman SMA teman gue bilang. Terus sampai kesini dia belum, gitu loh. Nah, akhirnya disaranin sama ustadznya, dia sering baca Al-Quran, ngajarin sholat 5 waktu. Anak-anaknya juga dia ini diajarin saat itu sholat 5 waktu apa bisanya. Nah, saat gue telepon kemarin sih, Ningsi bilang dia udah nggak diganggu lagi, dia dan anak-anaknya. Anehnya tuh lakinya itu nggak pernah diganggu sama makhluk itu Bray, cuman Ningsi sama kedua anaknya yang diganggu. Aneh bin ajaib kan. Nah begitu cerita. Akhirnya Ningsi akhirnya keluar atas saran ini. Ningsi tuh kemarin dia nelfon gue bahwa dia bakal meninggal di Pulau Jawa, dia bakal pergi, dia mau tinggal di Singapura. Ya mudah-mudahan aja di Singapura aman-aman aja, ya enggak. Dan si makhluk astral yang matanya keluar, lidahnya panjang, giginya taring, nggak ngikutin dia ke Singapura. Bray, ini sih cuma sepotong cerita yang gue nemenin temen lama gue nih sih, yang ya kemarin udah pergi ke Singapura. Mudah-mudahan tenang di sana. Oke, wassalam. Ini hanya cerita. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Wassalamualaikum